Selamat pagi, perkenalkan kami dari kelompok 3, POA 03, untuk mata kuliah Laboratorium Production and Operation Analysis. Dengan hormat, kami beranggotakan 5 orang, dengan saya sendiri Desiara Suci, dan kedua Muhammad Fatan Hamid, lalu ada Mbak Niki Sakresna, dan keempat ada Bapak Pandu Wicaksana, lalu ada Bapak Septian Pasisto Aji. Dengan hormat kami menyapa kepada ibu dosen kami, Ibu Clara dan asisten labnya Ibu Alda dan Bapak Rama. Kami di sini akan menjelaskan eh, production dan operation analysis untuk studi case La Familia Bike dengan yellow bike. Pertama itu ada pendahuluan, yang kedua ada hasil pembahasan dengan ada 8 modul. Pertama ada forecasting, ada aggregate planning, ada assembly process dan MPS, lalu ada material recruitment planning atau MRP, ada load sizing, ada inventory control dan operation scheduling. Terakhir ada kesimpulan dan saran. Lalu di sini saya akan menjelaskan tentang forecasting. Pertama, dalam praktikum produksi dan analisis ini, kami mengambil studi kasus dari perusahaan La Familia Bike yang di mana mereka itu memproduksi sebuah sepeda untuk anak usia 7 sampai 10 tahun. Tujuan dari praktikum ini adalah untuk mengetahui metode forecasting terbaik yang bisa diterapkan dalam perusahaan La Familia Bike. Yang kedua, mengetahui dan memahami metode aggregate planning yang paling tepat digunakan perusahaan La Familia Bike. Yang ketiga, yaitu memahami cara perhitungan MRP dalam perusahaan La Familia Bike. Lalu ada memahami cara menghitung total cost dari setiap metode loss sizing. Terakhir, mengetahui banyak kartu Kanban, unit per Kanban-K, dan maksimum inventory, dan jumlah yellow bike yang diproduksi dalam sehari oleh perusahaan La Familia Bike. Selanjutnya, next. Kita masuk ke hasil dan pembahasan yaitu metode forecasting. Di sini saya akan menjelaskan sedikit itu tentang metode uh, forecasting. Forecasting itu adalah suatu komponen penting dalam analisis produksi dan operasi yang berfungsi untuk memprediksi kondisi masa depan berdasarkan data storage dan informasi yang tersedia saat ini. Dalam konteks manajemen operasi, forecasting itu digunakan untuk mengantisipasi permintaan pasar, merencanakan kapasitas produksi, mengelola persediaan, serta menyusun jadwal tenaga kerja secara efektif. Di dalam tabel yang ada dalam slide itu ada data penjualan, di mana data penjualan ini didapatkan dari data mentah dari studi case ala Familia Bike. Dan hasil dari ini didapatkan yaitu dari 3 digit NIM dari semua mahasiswa. Dan didapatkan yaitu total sales. Lalu kita masuk ke forecasting conclusion, di mana forecasting ini memiliki ada 4 metode. Pertama, time series recomposition, yang kedua ada move fixed average, ada hold, ada winter. Lalu kita ada menghitung mappingnya, ada menghitung MAD, MRAD, dan USE. Untuk mengetahui minimum errornya, kita melihat mana yang terendah. Kalau di MAP itu dia menjadi tidak masuk. Lalu ada di MAD dan MSE. Itu paling kecil adalah 2,12164, yaitu di metode Hall. Lalu kita akan memilih metode Hall. Dari kesimpulan ini kita bisa memilih dari data di metode conclusion forecasting, yaitu MSE dan MAD terendahnya itu 2,12164 dan MSE-nya 6,440484. Selanjutnya, Oke, akan saya lanjutkan. Selanjutnya, hasil dan pembahasan terkait agregat planning. Dari hasil forecasting yang telah dibuat sebelumnya, La Familia Bike membuat rencana produksi untuk tahun 2022 dengan 4 metode,
yaitu zero inventory plan, constant workforce, overtime plus lost sales, overtime plus subkontrak. Eh, dari empat metode tersebut didapatkan dari data agregat planning dan juga forecast demand di tahun 2022. Sehingga didapatkanlah total cost dari zero inventory planning yaitu 213.658.048.162. Lalu total cost untuk constant workforce plan itu 250.427.147.216. Lalu constant workforce plan total cost-nya yaitu 223.845.993.620. Lalu untuk constant workforce maksudnya untuk overtime plus subkontrak yaitu total cost-nya 235.710.193.620. Sehingga kesimpulan yang didapatkan yaitu zero inventory plan itu direkomendasikan sebagai strategi agregat planning yang paling optimal. Next. Selanjutnya, hasil dan pembahasan terkait assembly proses dan juga MPS. Langkah selanjutnya yang dilakukan oleh La Familia Bike yaitu membuat manufacturing flow map dengan mengidentifikasi assembly proses dan juga MPS. Nah, dalam membuat assembly proses perlu menentukan product structure dan juga assembly chart, di mana product structure dan assembly chart itu didapatkan dari data list of assembly dan juga dari data BOM. Next. Berikut adalah hasil dari product structure dan juga assembly chart. Di mana untuk product structure sendiri itu penting untuk perusahaan La Familia Bike karena memberikan blueprint yang jelas tentang apa yang dibutuhkan untuk memproduksi sepeda yang akan diproduksi. Produk struktur ini krusial untuk melakukan perencanaan material, pengendalian inventory, dan juga penghitungan biaya. Sedangkan untuk assembly chart itu akan memberikan urutan langkah-langkah perakitan yang penting untuk efisiensi proses, alokasi sumber daya, dan juga pengendalian kualitas. Next. Selanjutnya, hasil dan pembahasan terkait dengan assembly proses dan juga MPS, masih dengan assembly proses dan juga MPS. Di sini dari product structure dan juga assembly chart tadi, kita bisa menghitung MPS, di mana MPS yang didapatkan adalah seperti pada presentasi. Next. Baik, saya lanjutkan. Pada bagian ini, saya akan menjelaskan hasil dan pembahasan mengenai MRP. Untuk menghitung Material Requirement Planning atau MRI, melibatkan beberapa langkah, mulai dari menetapkan kebutuhan bahan baku berdasarkan jadwal produksi, mempertimbangkan persediaan yang ada, dan menentukan waktu serta jumlah pesanan yang tepat. MRP menghitung kebutuhan material berdasarkan data seperti persediaan saat ini, lead time, dan jadwal produksi. Untuk langkah-langkahnya, itu untuk pertama menghitung kebutuhan bersih dengan mengurangi kebutuhan kotor dengan persediaan yang ada. Lalu menentukan jumlah pesanan yang optimal, mempertimbangkan biaya penyimpanan dan biaya pemesanan. Lalu menentukan waktu pemesanan untuk memastikan material tiba tepat waktu sesuai dengan kebutuhan produksi. Lalu memperluas perhitungan kebutuhan material ke tingkat yang lebih rendah dalam struktur produk, misalnya dari produk yang jadi ke komponen-komponennya. Dari sini hasilnya
Di sini ada assembly 3, sub assembly 3, dan seterusnya. Di sini ada part hub, sub assembly, sub assembly 3, dan lalu ada wheels. Next, di sini sampai ada part grip dan brake. Oke, next. Baik, selanjutnya load sizing. Dari data yang telah dikumpulkan, langkah selanjutnya adalah melakukan perhitungan load sizing dengan beberapa metode, yaitu ada metode part periode balancing, silver mill, list unit cost, Wagner-Wittin, sehingga didapatkan hasil sebagai berikut. Berdasarkan keempat metode ini, Wagner-Wittin merupakan metode yang paling efisien karena memberikan hasil paling optimal karena mempertimbangkan seluruh horizon waktu. Yang kedua itu ada silver mill, mendekati optimal dengan lebih sedikit perhitungan dibanding Wagner-Wittin. Selanjutnya, untuk inventory control, untuk menjaga kelancaran produksi perusahaan La Familia baik, perlu mengetahui Kanban sehingga dapat mengoptimalkan inventory. Berikut adalah jumlah Kanban dan maksimum inventory dari masing-masing work center. Perhitungan Kanban telah dilakukan dengan tepat, memastikan aliran bahan yang efisien dalam proses pengeluaran. Inventory dihitung dengan mempertimbangkan kapasitas dan waktu pemrosesan yang membantu dalam pengelolaan inventory. Selanjutnya, operation scheduling. Berikut daftar part dan mesin. Mesin scheduling disusun dengan baik menggunakan Gantt chart yang menunjukkan penggunaan mesin yang optimal dan mengurangi waktu tunggu. Seperti gambar berikut. Selanjutnya, Baik, kemudian ada operator scheduling. Ini kita dapatkan dari menganalisa dengan aplikasi Lingo, kemudian dilanjutkan dengan mensimulasikan berapa banyak pegawai yang dibutuhkan, yaitu ada 85 pegawai. Dengan setiap pegawai sudah ada jadwal kapan dia harus masuk dan libur. Kemudian untuk mengetahui estimasi total salary-nya dikalikan dengan UMR Jakarta tahun 2025 sehingga didapatkan hasil 458.724.685 rupiah. Sebenarnya total karyawan yang dibutuhkan yaitu 85 dan total salary yang dikeluarkan perusahaan Lafinia Bank adalah sekian. Kemudian kesimpulan dan saran. Sebenarnya metode terbaik untuk forecasting menurut perhitungan kelompok kami yaitu metode HOLS. Kemudian Zero Inventory Plan direkomendasikan sebagai strategi aggregate planning yang paling optimal. Kemudian MPS dan MRP dibuat untuk mendukung efisiensi produk. Selanjutnya load sizing menggunakan metode Wagner-Wittin merupakan metode yang dengan biaya yang paling hemat. Lalu Kanban dan scheduling berguna untuk mendukung kelancaran produksi. Saran dari kelompok kami untuk meningkatkan perhitungan tersebut berguna untuk meningkatkan kapasitas penyimpanan, melakukan evaluasi periodik strategi produksi, dan mengoptimalkan penjadwalan tenaga kerja dan mesin. Sekian dari presentasi kelompok VOA3. Terima kasih.